Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, dan tak cinta maka tak rindu. Maka perkenalkan, nama saya Merlin Hiola, biasa dipanggil Mary. Saya mahasiswa aktif semester 3 jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Baik, tujuan saya membuat video ini karena saya ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah berbicara publik dengan dosen pengampu. Mohon izin saya sebut nama beliau, yakni Ibu Ayu Hidayanti Ali SPD MPD. Baik, di video kali ini saya membahas tentang dunia perkuliahan, seperti apakah kuliah itu penting, dan yang kedua itu suka duka apa yang telah saya alami selama berada di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan hal menarik apa yang saya alami selama saya berada di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selamat menonton! Nah, langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama, yakni mengapa kuliah sangat penting. Menurut saya, kuliah penting jika seorang tersebut memiliki cita-cita. Misalnya ia ingin menjadi seorang dokter, menjadi seorang guru, menjadi nahkoda, pilot, tentara, polisi, dan lain sebagainya. Ia harus melalui proses yaitu kuliah atau pendidikan. Nah, bisa dikatakan bahwa gelar sarjana adalah pintu untuk mendapatkan gelar lain yang lebih tinggi. Dengan mengantongi ijazah sarjana, kalian bisa meraih cita-cita tersebut walaupun tidak secara instan. Syarat menjadi dosen Indonesia saat ini berijazah minimal master atau magister di bidangnya. Untuk mendapatkan gelar tersebut, tentu kalian perlu meraih gelar sarjana terlebih dahulu. Nah, yang kedua kita membahas tentang suka duka saya selama berada di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Menjadi mahasiswa pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu merupakan tugas moral yang sangat berat ya teman-teman. Saya pernah dikritik oleh teman dan lingkungan sekitar pada saat saya mendaftar kuliah. Katanya begini, Mary, kamu di sekolah kemarin kan jurusannya IPA, loh kenapa di kuliah kamu mau ngambil jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia? Kenapa nggak ngambil seperti perawat gitu? Terus dan saya tidak ambil pusing terhadap stigma-stigma seperti itu, karena niat saya ingin menjadi seorang guru Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya tidak ambil pusing saya dari jurusan IPA atau IPS itu waktu sekolah kemarin. Saya tidak ambil pusing terhadap hal tersebut. Jujur, Bahasa Indonesia adalah pilihan pertama pada saat saya mendaftar seleksi nasional masuk perguruan tinggi atau SNMPTN, dan alhamdulillah saya lulus di Bahasa Indonesia melalui jalur SNMPTN. Saya memilih jurusan Bahasa Indonesia karena saya suka sekali menjadi seorang guru Bahasa Indonesia. Nah, alasan saya mengapa memilih jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia karena saya suka sekali menjadi seorang guru Bahasa Indonesia. Saya menyukai puisi, saya menyukai novel. Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia juga harus siap dengan segala cobaan, halang rintang, dan pandangan di mata orang. Dari segi nama saja sudah cukup kompleks, menunjukkan bahwa betapa tidak sederhananya jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Memang banyak yang beranggapan kuliah kok Bahasa Indonesia, padahal sudah sejak lahir belajar Bahasa Indonesia. Nah, stigma seperti itu sudah lumrah terdengar sejak saya mahasiswa baru kemarin. Ya. Yang ketiga yaitu hal yang menarik di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang menarik di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia itu banyak hal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, tidak hanya sebatas pada kemampuan berbahasa, tetapi juga kemampuan sastra. Kalau bagi saya yang menarik malah lebih ke sastranya. Bukan berarti yang bahasa tidak menarik, tapi di sini seorang guru jadi tidak hanya mempunyai pengetahuan perihal bahasa, tetapi juga mengenai dunia sastra. Karena jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia memiliki tujuan jadi guru. Kalau menurut saya kemampuan dasar jadi guru itu yang benar-benar perlu dimiliki. Nah, itu seiring waktu kuliah juga bakalan terasah. Yang penting sungguh-sungguh mau belajar.
Baik, itulah 3 hal penting yang saya sering kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Merin Hiola undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.